Rasul berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar, aku tidak melihat kamu makan selama berhari-hari. Sana kamu pergi dulu ke rumah, makan dulu sana." Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? "Baik ya Rasulullah." Dia pergi ke rumahnya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mau menyentuh makanan, dia teringat kepada Baginda Agung. Dia balik lagi. Apa kata Rasul? "Wahai Abu Bakar, aku tidak pernah melihat orang yang makan secepat ini." Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? "Ya Rasulullah, ketika aku mau menyentuh makanan, aku teringat kepadamu. Aku rindu kepadamu. Jangankan dunia, nyawa pun aku korbankan demi bersamamu, Baginda Agung Nabi Muhammad SAW." Itulah kecintaan, kerinduan Abu Bakar As-Siddiq kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Ketika Baginda telah meninggal, Abu Bakar As-Siddiq dia selalu duduk di pojok. Dia selalu berkata, "Ya Syauqo, ya Rasulullah, ya Syauqo, ya Syauqo. Sungguh aku rindu, aku rindu, aku rindu." Ketika Abu Bakar As-Siddiq bangun dari tidurnya, itu bantal sama kasur basah itu semua. Basah dengan apa? Basah dengan air mata kerinduan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Ada juga zaman dulu, zaman para sahabat, itu tiang-tiang Masjid Nabawi terbuat dari pohon batang kurma. Ketika itu ada satu pohon batang kurma yang selalu didekati oleh Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, yang selalu didekati oleh Nabi. Ketika itu Rasul sholat di situ, berkhutbah di situ, berceramah di situ. Ada satu tiang Masjid Nabawi yang terbuat dari pohon batang kurma yang selalu diistiqomahi oleh Baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Ketika itu ada seorang sahabat yang bisa membuat kerajinan dari kayu. Dibuatlah mimbar oleh sahabat tersebut. Ketika Rasul ingin khutbah di atas mimbar itu, para sahabat mendengar suara tangisan yang sangat keras, sehingga itu di dalam riwayat ding 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 Masjid Nabawi sampai retak. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang menangis sampai sekeras ini?" Dicarilah, dicari setiap orang, tidak ada yang menangis satupun. Nabi berkata, suara tangisan itu berasal dari pohon batang kurma yang biasa aku sadari, yang biasa aku khutbah di situ, yang terbiasa aku istiqomah di situ. Para sahabat tidak percaya. Masa ada pohon batang kurma yang menangis? Ketika itu Rasul menghadapi pohon batang kurma yang nangis itu. Dia usap dengan lembut, seperti mengusapnya seorang ibu kepada anaknya dengan penuh kasih sayang. Rasul berkata, "Jikalau pohon batang kurma ini tidak aku usap, maka akan menangis sampai datangnya hari kiamat." Semua para sahabat kebingungan. Kenapa bisa menangis? Karena setelah dibuat mimbar, aku jauh darinya. Cuman beberapa wiroh atau beberapa langkah jauhnya. Kenapa pohon batang kurma itu sampai menangis seperti itu? Karena dia merindukan Baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Itulah. Jangankan benda yang mati pun, jangankan benda yang hidup, benda yang mati pun bisa menjadi hidup karena rindu dan karena cinta dan karena kerinduan. Cinta itu menimbulkan akal
akal yang membingungkan. Itulah kisah tentang kerinduan dan kecintaan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Apakah kita semua telah melakukan itu?